Hamba-Mu mengucap syukur Bapa, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, kami sudah tiba di penghujung tahun 2025 ini Tuhan. Kami boleh berada Tuhan sampai pada detik hari ini. Kami melewati tahun 2025 dengan begitu luar biasa. Bersama dengan Engkau, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu memberikan jawaban dan jalan keluar buat setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa. Mungkin ada masalah-masalah yang belum kami selesaikan. Tapi kami percaya selalu Engkau Tuhan Allah Immanuel yang menopang kami, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami penyertaan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh pasti menyelesaikannya bersama Engkau. Tepat pada waktu-Mu yang sempurna Tuhan di tahun 2026. Kami percaya Kau Allah pembuat mujizat dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kau pengharapan kami satu-satunya. Kau sukacita kami satu-satunya, bukan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala kelemahan, dalam segala kekurangan, dalam segala ketidakberdayaan. Engkau tetap yang kami tinggikan. Kau tetap Allah yang kami layani. Iman kami tetap di dalam nama Tuhan Yesus yang akan melayani banyak orang. Kami percaya Kau tidak akan pernah mempermalukan pengharapan kami Tuhan di dalam Kau. Yesus, berikanlah kemenangan Tuhan, pegang tangan kami. Sesuai janji firman-Mu ya dan amin. Kami mengucap syukur. Kami hanya bisa angkat tangan dan memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau turut serta hadir Tuhan malam hari ini. Memberkati ibadah tutup tahun pada malam hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Oh layakkan kami. Darah-Mu Tuhan menyucikan kami. Membuat kami baru. Menjadikan kami senantiasa mengalami perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan yang akan membawa doa kami naik di hadapan-Mu. Kau mendengarnya Tuhan dari sorga. Dan Kau pasti akan menurunkan tangan-Mu Tuhan untuk menolong setiap kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, berkati kami semua yang hadir. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari angkat suaramu, sembah Dia, akui. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh
jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sembah Dia. Sudah banyak saudara mengalami kebersamaan Tuhan sepanjang tahun 2025 yang kita lalui. Bahwa Dia Tuhan Allah yang selalu beserta kita dalam segala suka dan duka, dalam segala kesesakan maupun kemenangan. Saat kita sesak hati, saat kita mengalami masalah, jalan buntu, Engkau tetap beribadah dan berharap kepada Tuhan. Saat kau mengalami sukacita dan kemenangan, kau tetap mengasihi Tuhan dan bersyukur kepadanya dan menaikkan sembahmu kepadanya. Percayalah di tahun 2026 berkat Tuhan menanti dengan ajaib. Berkat Tuhan menanti dengan sungguh ajaib buat setiap engkau yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia dalam segala keadaan dan yang percaya kepadanya. Oh, haleluya. Mari taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi bagi Tuhan, katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, oh, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami memuji Engkau Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus Tuhan. Oh. Mari sembah Dia, mari kita bangkit berdiri.
Oh sembah Dia, glory, glory, haleluya, haleluya. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Angkat suara. Ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, serukan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh besarkan Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Once more, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, Engkau ajaib Tuhan, Engkau menyertai kami senantiasa, Immanuel. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Siapkan hatimu menyembah Dia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Oh ya la 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 masana ya la la mo. Hanya Kaulah yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Hanya Kau yang layak terima segala hormat dan kemuliaan, oh dan kebesaran-Mu. Oh, Engkau saja Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, kebesaran, keagungan. Oh Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Yesus Kristus anak domba Allah yang layak untuk menerima segala pujian, penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu penuhi hatiku dan anugerah-Mu. Suruhkan, kuatkan batinku. Ya, Kau ku perlukan Tuhan. Sujud
menyembahku serukan Kau saja yang layak, anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Rajaku memerintah sampai selamanya. Dia Tuhan Raja kita sampai selama-lamanya. Dia tinggal di dalam kita. Haleluya. Kemurahan-Mu, katakan, penuhi hatiku, dan anugerah-Mu, dan anugerah-Mu kuatkan batinku. Oh, aku perlukan Tuhan, sujud menyembahku serukan. Kau saja yang layak, anak domba Allah. Kau saja yang layak, oh dipuji disembah. Rajaku memerintah sampai selamanya. Engkau Rajaku, Tuhanku. Mari berdoa menyembah Dia. Jesus, You are the King of Kings and Lord of Lords. Engkau layak dipuji. Kau saja yang layak. Serukan, anak domba Allah. Kau saja, Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Kau saja, Kau saja yang layak, anak domba Allah. Kau saja yang layak. Puji Dia, sembah Dia, puji dan disembah. Rajaku memerintah sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Beri hormat kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang kudus, Kau bertahta di atas pujian kami. Kami mengucap syukur Bapa, biarlah kiranya nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, dimegahkan, dibesarkan.
Oh, dari sekarang sampai selama-lamanya dalam hidup kami lebih baik lagi, lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan, yang percaya janjinya digenapi dalam hidup kita. Tahun 2026 engkau menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Kita mau nyanyikan lagu. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Amin. Amin. Siapa di sini mengasihi Tuhan? Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Sekali lagi, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia. Bagi siapa? Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Musik, ya tepuk tangan yuk. Memilihku, menjadikanku sesuai rencanamu. Kau menentukan arah tujuan seturut langkahmu. Bagi yang berjalan melangkah sesuai panggilannya, rencana indah diberikan Dia. Bagi kita yang percaya, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Yo, sekali lagi ya. Kau memilihku, menjadikanku sesuai rencanamu. Kau menentukan arah tujuan seturut langkahmu. Bagi yang berjalan melangkah sesuai panggilannya, rencana indah diberikan Dia. Bagi kita yang percaya, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Sekali lagi angkat. Allah turut bekerja untuk datangkan kebaikan
bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Mari engkau yang berharap penuh kepada Dia, Tuhan, Allah akan menopang dan menjamin hidupmu. Amin. Kau tidak akan dipermalukan. Tuhan akan mengangkat hidupmu. Haleluya. Aku berharap penuh sumber kemenanganku dalam janji-Mu tak akan goyah. Allah turut bekerja. Aku berharap penuh sumber kemenanganku dalam janji-Mu tak akan goyah. Sebab Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. 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 Amin. Siapa percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita dan turut bekerja dalam segala apapun yang kita hadapi di tahun 2026. Amin. Oh, percaya bahwa Dia Tuhan yang mengasihi kita dan memproses hidup kita supaya pada waktu Dia datang kali yang kedua Dia mendapati kita semuanya mulia. Amin. Dia mendatangi kita mengalami sesuatu. Oh, murni hatinya. Oh, berkenan di hadapannya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati setiap kita semua. Amin. Kita akan diangkat bersama-sama. Amin, saudara. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri salam satu dengan yang dekat, katakan shalom. Haleluya. Semangat, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Semua katakan. Amin. Yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan sebab Kau kuatku, teguhkan imanku. Semua ku mau tetap bersyukur, ya, senantiasa bersyukur. Amin. Biar kehendak-Mu terjadi, ya, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Amin. Hatiku kan bersuka sebab hari ini hari
Hidupku ada di tangan-Mu. Semua Kau beri rancangan yang terindah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Semua ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Amin. Ku mau tetap bersyukur, oh senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama yuk yang mau pikul salib. Akan ku pikul salib. Buset. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku lagi. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau bersyukur, ku mau sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, ku mau bersyukur Tuhan, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, sebab hari Wesmo, hari akan ceplok. Haleluya. Kalau hari ini terbaik, percayalah berkat Tuhan disediakan buat kita. Amin. Percayalah Tuhan sanggup menolong kita seperti membalikkan telapak tangan. Sebab mujizatnya tetap ada sampai hari ini, detik ini. Amin. Siapa bersuka cita, lambaikan tangan. Kasih tos satu sama lain. Rejoice. Haleluya. Kasih Tuhan dicurahkan di tempat ini. Dalam hati setiap kita yang mengasihi Dia. Tidak ada lagi yang mengantuk, saudara, amin. Oh, kasih-Nya membangkitkan semangat. Itu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya
mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh, kasih Yesus. Oh, ingat bilur-Nya. Katakan, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Kasih Tuhan cukup bagi setiap kita semuanya. Amin. Sebab kasih-Nya menyediakan segala yang kita butuhkan, segala yang kita perlukan ada di dalam Dia. Allah Jehovah Jireh. Katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih siapa? Bagi siapa? Oh, ingat bilur-Nya. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Oh amin. Kasih Yesus bagiku. Percaya bahwa kasih-Nya memenuhi hati kita, amin. Haleluya. Glory. Sama-sama ya, yang mengalami pembebasan katakan, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Once more. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Semua serukan. Ingat kasih-Nya yang mengubah. Lebih keras. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Oh, sekali lagi. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Ya Tuhan, aku percaya
kasih-Mu bagiku. Oh, ingat bilurnya yang sakit disembuhkan. Haleluya. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Bagi siapa? Bagiku dan bagimu semua. Amin. Haleluya. Bilang kiri kananmu, kasih Yesus bagiku dan bagimu juga. Kasih Yesus bagiku dan bagimu juga. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Ya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ya Tuhan, tetap ingat akan kasih-Nya. Di tahun 2025 ini yang selalu menyertai kita. Percayalah di tahun 2026 Dia tetap Tuhan yang sama. Yang akan menyertai setiap kita semuanya. Amin. Asal engkau tetap teguh dalam kebenaran. Tetap bersukacita. Sebab kekuatan Tuhan yang menopang hidup kita. Amin. Oh, haleluya. Engkau tiada taranya. Engkau tiada duanya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Serukan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama serukan. Aku punya. Amin. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
masuk dalam tahun 2026 punya komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Sekarang waktunya ambil kesempatan untuk engkau memperbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Jangan berikan Tuhan lagi sesuatu yang second chance, saudara. Sesuatu yang nomor sekian. Segala apa yang menjadi kepentinganmu itu nomor satu. Tapi Dia Tuhan Allah yang maha besar. Dia sanggup menggenapi segala apa yang telah dikatakannya. Tuhan Allah yang sanggup menjadikan tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu, yakinlah, bergantunglah, berharaplah kepada Tuhan senantiasa di tahun 2026. Mari berikan yang terbaik, bukan yang sisa. Sebab Dia Tuhan selalu berikan yang sempurna, yaitu nyawanya sendiri buat setiap kita. Dia mati-matian berjuang untuk kita, bahkan sampai mati di atas kayu salib dalam penghinaan yang amat sangat luar biasa. Saat kita mulai direndahkan, dihina, jangan khawatir, jangan takut. Sebab Tuhan kita juga melakukannya. Asal engkau benar, asal engkau di dalam firman-Nya, percayalah Tuhan memberikan kau kekuatan dan tidak akan pernah mempermalukan hidup kita. Amin. Mari kau yang mau bersepakat dengan firman-Nya, kau yang mau memandang Tuhan dan mengharapkan pada Dia dan memperbarui komitmenmu kepada Dia, saat ini mari bangkit berdiri sekali lagi. Sama-sama. Minta hati yang lebih takut akan Tuhan. Oh haleluya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima sekarang kemenangan darimu. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar dan sanggup. Saya undang Bapak Gembala. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya. Kurang lebih 2 jam lagi kami akan meninggalkan tahun 2025 yang dimana Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun ini. Maka ketika kita akan memasuki tahun 2026,
kami percaya Engkau telah menyediakan sesuatu yang lebih dahsyat dan hebat untuk dinikmati oleh umat-Mu. Maka perkenankanlah kami ketika akan menyambut tahun 2026, maka biarlah damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu tinggal di dalam setiap kami, bahkan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami dan sertailah kami. Maka apabila ada segala bentuk kuasa gelap dan roh jahat yang ingin mencuri kebahagiaan umat-Mu, bahkan kuasa firman-Mu, kami saat ini mempergunakan kuasa nama Yesus untuk mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, jangan kembali lagi. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Nah, malam hari ini kita akan membekali diri kita masing-masing untuk menyambut tahun 2026. Sekaligus kita akan meninggalkan tahun 2025. Maka tidak ada lain sebagai petunjuk atau rencana dalam hidup kita untuk memasuki tahun 2026 ini dan meninggalkan tahun 2025, kecuali hanya Sang firman-Nya saja. Maka mari kita membuka dan mengawali Alkitab sebagai petunjuk kita dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. Lalu kita kembangkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Sebagaimana kita akan diteguhkan satu dengan yang lainnya oleh para hamba-hamba pendahulu kita. Mari kita baca 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, kita melihat latar belakang dari penulis Filipi ini adalah seorang rasul yang bernama Paulus, yang dulunya adalah sosok figur yang brengsek, yang benar-benar ditakuti oleh setiap orang, bahkan orang-orang yang mengikut kepada Kristus. Namun oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan, maka Tuhan tidak menilai tentang siapanya dan bahkan tidak memperhitungkan tentang apa yang pernah dilakukan, tentang kejahatannya. Namun ketika kasih karunia Tuhan turun atas seseorang, khususnya kepada Paulus, maka dia ditangkap dan dia dijadikan alat dan menjadi utusan untuk menyaksikan kasih Tuhan yang amat sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus ini menyatakan bahwa dia telah melupakan apa yang telah di belakang, latar belakang hidupnya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya.
Nah, hari-hari ini bukankah kita ini sedang memasuki akhir tahun 2025, tidak hitung hari tapi hanya hitung jam. Dan akan menyongsong tahun 2026, maka kita pun juga harus memiliki tekad seperti apa yang Paulus pernah alami. Yaitu apa? Melupakan apa yang telah di belakang. Melupakan tentang apa? Melupakan tentang kegagalannya, melupakan tentang apa? Kejahatan kita, melupakan akan semuanya yang sifatnya buruk dan tidak bermanfaat bagi kehidupan kita dalam menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sambil mengarahkan setelah kita melupakan yang semuanya merupakan seperti sampah, ya. Mungkin ada dendam, ada kebencian, ada iri hati, ada dengki dan lain sebagainya. Kita lupakan semua. Maka kita perlu mulai mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Yaitu tahun 2026 ini, maka ketika kalau kita meninggalkan hal yang buruk, maka pasti Tuhan akan menyediakan hal yang baik dan amat baik di tahun 2026 ini. Amin. Nah, oleh karena itu kita pun juga tidak hanya sekedar ya secara alam pikiran kita untuk berkata aku akan meninggalkan masa lalu mengarahkan pada tujuan. Coba lebih tegas lagi. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Mari kita buka Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Apa petunjuk firman Tuhan yang harus kita persiapkan untuk menyongsong tahun 2026 ini? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi. Coba saudara perhatikan. Kita mempunyai banyak saksi, artinya apa? Hidup kita ini juga diawasi oleh banyak orang. Agar supaya kita ini kalau bertindak baik, maka artinya kita punya kesaksian yang baik. Amin. Sebaliknya kalau kita ini bertindak yang buruk, maka kesaksian kita adalah kesannya menjadi orang brengsek. Oke? Nah, bahkan dikatakan banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita perlu menangkap ya bahwasanya kita ini sedang diawasi oleh banyak orang. Maka kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang notabene itulah yang menjadi perintang di dalam hidup kita. Lalu kita wajib berlomba. Berlomba itu apa? Ya, memacu ya dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita apa? Adalah untuk mengalami perubahan yang buruk supaya menjadi baik. Amin. Yang dulunya suka memberontak akan menjadi setia. Nah, maka ayat 2, mari coba tayangkan ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Anda perhatikan. Marilah kita
kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Seperti tadi ayat 1 berkata kita perlu berlomba-lomba dengan tekun yang diwajibkan bagi kita. Maka kita perlu melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita melakukan hal yang baik, kita melakukan hal yang bermanfaat, tidak terpancang untuk dipuji oleh setiap orang atau orang lain. Tetapi biarlah perbuatan-perbuatan sikap hidup kita yang sepadan dengan firman Tuhan. Itulah nanti yang akan dipuji oleh Tuhan sendiri. Itu maksudnya. Ya. Dan Tuhan punya maksud. Anda perhatikan lebih lanjut. Yang memimpin kita dalam iman. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah berdasarkan apa? Iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Anda perhatikan. Karena iman percaya kita kepada Yesus adalah iman yang hanya untuk melakukan yang baik. Gitu saudara. Amin. 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 Nah, sehingga iman kita ini nanti lama-lama yang terlatih, yang tidak jemu-jemu dan kita ini tekun terus melakukan hal yang baik berdasarkan iman, itu kepada kesempurnaan hidup yang kekal. Nah, lah ini semua tidak mudah. Ya, mana ada ajaran lain kalau engkau ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Kalau engkau difitnah, maka ampunilah dia. Tidak ada. Tidak ada. Itu memang secara manusiawi itu sangat menyakitkan. Nah, maka ayat 2 ini memberikan sebuah penegasan, ya, di mana kita ini melakukan semuanya itu berdasarkan iman, adalah untuk mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi siapa? Dia siapa? Allah. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Nah di situ. Oleh karena itu sekali lagi mari untuk menyongsong tahun 2026 dan kita tidak lebih dari 2 jam akan meninggalkan tahun 2025, maka kita perlu memiliki sebuah keyakinan. Tidak boleh membawa hal-hal yang buruk untuk masuk lagi kepada tahun 2026. Artinya dendam, ya sakit hati, apalagi bersungut-sungut, ya tidak puas atas perlakuan atau pelayanan satu dengan yang lainnya. Tapi marilah kita bersama-sama untuk menanggalkan dan melupakan semua yang buruk itu di belakang. Dan berlarilah kepada tujuan yang di depan adalah untuk memperbaiki yang buruk menjadi baik. Yang gagal menjadi berhasil. Yang lemah menjadi kuat. Yang sakit akan menjadi sembuh. Nah begitu saudara. Yakinlah. Ya, kita perlu meyakini. Ya. Lah apa yang kita yakini ini bukan semata-mata oleh karena kemampuan kita. Karena iman percaya kita inilah. Iman percaya kita ini pusatnya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus.
Dia adalah sang juru selamat yang tidak bercacat celah dan yang tidak pernah berbuat dosa. Ketika Yesus ini turun ke dunia, sang firman itu menjadi manusia. Maka dia pernah menantang kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman itu. Dia begitu beraninya menyatakan, coba kita buka Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 46 dan 47. Yohanes 8 ayat 46 dan 47. Mari kita baca 2, 3. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku Yesus berbuat dosa? Apabila aku Yesus mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. 47, ayo. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Tolong catat baik-baik bahwa kita ini beriman kepada Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati untuk kita, yang sebetulnya tidak ada satupun manusia yang bisa untuk menghapus dosanya. Hanya dialah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa umat manusia. Maka di sini jelas secara ringkas setelah kita membaca beberapa ayat ini, maka kesimpulannya adalah kalau kita ingin mengalami keluarga kita masing-masing diselamatkan tanpa ada satupun yang tertinggal, maka peganglah firman Tuhan yang pada malam hari ini yang sudah disampaikan kepada kita sebagai bekal untuk memasuki tahun 2026. Tentunya harus ada pihak kita yang juga ikut ambil bagian di dalam melakukan dalam setiap kehidupan dalam rumah tangga kita. Maka kalau menurut saudara, ini mesti harus ada urutannya. Ada urutannya, ada step-stepnya. Agar supaya kita ini mengalami keluarga yang berbahagia, keluarga yang diselamatkan, kita harus melakukan yang bagaimana? Coba mari kita akan membuka ini karena tidak bisa keluar dari konteks bahwa kita ini akan menyongsong tahun 2026 untuk terus memperbaiki dan meningkatkan mutu kualitas kerohanian kita. Khususnya keluarga kita akan diselamatkan semua. Amin. Efesus 5 ayat 22-24. Mungkin saudara akan merasa, wah aku tahu Efesus 5 ini kan berbicara tentang suami istri. Ya memang yang namanya keluarga itu adalah terdiri dari suami istri. Nah tapi ada banyak orang yang bilang, ya ngerti. Ini suami istri harus gini, harus ini. Tapi kita jangan lupa secara hierarkinya. Ada urutannya. Ya, ada urutannya. Makanya seringkali kenapa terjadi pasangan itu gonjang-ganjing. Karena tidak menuruti urutannya. Ya, seringkali gagal. Seringkali apa? Berantakan. Coba mari kita baca. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Terlebih dahulu.
Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Mari kita baca. 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala. Suami adalah kepala. Istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala. Wis gak oleh mbok nyang. Ini sudah ketentuan dari Tuhan. Suami itu kepala. Dan istri itu harus tunduk kepada suami. Nah mungkin saudara akan bertanya, dan suami ini yang geleor piye? Saudara, caranya adalah ketika kalau suami yang geleor, kita tidak boleh melawan. Istilahnya tidak boleh melawan lalu kurang ajar dengan suami. Tidak boleh. Tetap itu karena mengikat. Dan biarlah Tuhan itu sendiri nanti yang akan berperkara dengan suami kita. Sang suami. Dan kalau Tuhan sudah memberikan aturan demikian karena ini sudah merupakan ada garis larangannya, tidak boleh dilawan. Tunduk ya tunduk, sudah. Jangan ngeyel, tidak boleh ngeyel. Makanya seringkali gonjang-ganjing karena apa? Karena istrinya, karena suaminya gini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita perlu benar-benar menyikapi dan mengerti tentang hierarki yang sudah Tuhan atur ini. Nah mungkin saudara khawatir ini gini, nanti makanya kita ini mesti membaca secara utuh karena ini berbicara tentang keluarga. Suami tidak semata-mata ini istri harus begini-begini, enggak. Ada bagiannya suami. Yang saya katakan tadi adalah hierarkinya itu suami kepala. Ini jangan diwalik. Bisa enggak? Istri itu lebih pinter mungkin punya titel, lebih pinter daripada suami. Bisa. Tapi bukan berarti lalu istrinya nanti yang jadi kepala. Enggak bisa, tetap suami laki-laki yang menjadi kepala. Iya toh? Lah kamu yang pinter gelem dipek bojo mbek wong sing kurang pinter ya salahmu dhewe. Kan begitu. Iya kan? Nah istri ini mengikat, enggak bisa. Supaya kita ini mengalami yang namanya damai sejahtera, ketentraman dalam keluarga ini di akhir zaman ini amat sangat penting. Saudara. Tidak secara kebetulan. Ya kemarin sore saya beli ini loh. Beli lodeh, jangan lodeh, saudara. Lalu siapa namanya penjual lodehnya itu bilang gini, wes kowe guys, karena saya kan suka makan tahu lontong, beli tahu lontong. Ya di situ tetangganya ada penjual tahu lontong, bilang gini, kowe gak iso tuku tahu lontong neh. Saya kaget lah, kenapa? Sing dodol di gondol Wewe Gombel. Yang jualan ini perempuan, saudara. Di gondol Wewe Gombel. Loh, kok anehnya enggak ada kebetulan, saudara. Ketika saya beli janganan di situ, ada, ya saya ya kenal. Lalu yang jual janganan bilang gini, podo iki, yang andok ini loh. Yang kebetulan juga saya kenal. Saya kandok, podo iki bojone di gondol Wewe Gombel.
Coba saudara. Saya ya sampai kaget ya. Tuhan kayak iki piye. Lalu ini saya ya kenal yang digondol gombel tapi saya tidak seberapa terlalu ngurusi urusannya orang. Tapi ini begitu diutarakan oleh penjual janganan tadi. Lalu dia juga nyeletuk gini, wes pokoknya nek wis kadung ngono iku angel, ora iso mari. Lalu penjualnya nyeletuk gini, mergone sing lanang iku ora iso necis. Nah yang perempuan memang ya kalau saya nilai memang cantik sih. Yang jual tahu lontong itu cantik saudara. Saya tahu. Aku wong lanang kok yang ngerti ya itu elek. Jangankan saya, wong cucuk saya saja nah kalau ketemu sama mbok-mbok jelek gitu. Loh ya cucuk saya. Nah saya ngerti cantik memang. Memang yang laki tua cuma pekerja keras loh coba saudara. Sakno ndak. Saya kenal suaminya juga. Dia pekerja keras, sopir dan untuk ngirim-ngirim semen ke berbagai daerah. Kalau dia nganggur, saya karena sering kali beli tahu lontong di situ lalu dia juga ikut goreng, juga itu kono tahu ya tuku tahu. Ya pernah ndok entek, itu kono temil londok, ya jalan deh. Lah kok tega ya saudara ya. Gara-gara katanya ndak necis. Saya sendiri ya kaget kok sampai tega-teganya seperti ini. Lah maksud saya adalah menyatakan seperti ini adalah supaya kita perlu waspada di dalam keluarga kita. Hidup suami istri ini perlu nerimo yang pandum. Amin. Jangan merusak akan hidup nikah kita. Gara-gara kurang necis, kurang begini, kurang ini. Saudara, ya. Bahkan kalau memang mau jujur nilai, wanita ini memang tidak mungkin wanita itu apek, tidak mungkin. Mesti wangi, akeh wangi ini. Nah sing lanang sing bolak-balik mesti apek. Ya karena pekerja keras kok. Lah kenapa kerja keras? Masa kayak piyayi mau neng wae ning omah mangan turu. Kok nambah bubut jejeg. Ya. Lah mari kembali bahwa istri itu perlu tunduk kepada suami. Itu sudah pakem, enggak boleh ditawar. Setuju? Setuju para istri? Iya, sudahlah. Karena nanti kalau saudara punya pemikiran, kok nek lanang ini. Nanti dulu. Hari kita lihat bagian suami ini. Ayat 25, Efesus 5:25. Mari. Allah adalah Allah yang maha adil. Ketika dia yang merancangkan pernikahan suami istri, pasti Tuhan itu juga memberikan rambu-rambu dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing. Harus dan tidak bisa ditawar, harus dilakukan. Kalau tadi istri wajib untuk melakukan tunduk kepada suami, menghargai dia sebagai kepala. Meskipun mungkin dia sopir barangkali. Kamu punya titel insinyur, dokter, ya kalkulator bocor, ya piye. Tetap harus, soalnya yang milih kue dewe kok. Lah kok sekarang mau menguasai
suami. Tidak bisa, tidak bisa. Pasti. Ya kalau orang kuno bilang malati, kualat. Saudara. Ya, ayo kita baca ayat 25. 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Coba, kira-kira menurut saudara, apakah Tuhan tidak adil? Istri disuruh tunduk dalam segala perkara, pokoknya harus tunduk, wajib. Tapi suami ini diperintahkan untuk mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya gini, suami juga wajib untuk mengasihi istri bahkan sampai menyerahkan nyawanya. Nah begitu seperti Kristus terhadap jemaatnya. Itu yang dimaksud. Jadi kalau suami punya karakter seperti itu, punya kewajiban dan tanggung jawab seperti itu, saya tanya, apakah istri rugi tunduk kepada suami? Halo? Iya kan? Nah, maka disinilah saya ingin supaya kita mengenali terlebih dahulu. Karena target kita adalah keluarga kita. Kita ini kan masih punya anak, menantu, cucu. Barangkali mungkin bisa saja besan di dalam satu keluarga. Amin. Maka perlu menciptakan suasana dan situasi yang harmoni, yang dimulai dari suami istri. Nah, itu saudara. Ya. Oleh karenanya, maka saya akan mengajak saudara semua mulai merenungkan, memikirkan. Jangan sampai kita tidak percaya dan sekaligus tidak taat kepada firman. Hari-hari ini terus terang saja ada banyak orang yang tidak taat kepada firman. Seringkali beralasan dengan berbagai macam alasan. Ya, saya tidak punya waktu untuk menguraikan alasan yang bagaimana. Saya yakin Anda semua tahu alasannya. Kenapa bisa tidak mau mentaati firman. Ya banyak saudara. Nah, kita baca ayat 33. Itu tadi kan istri sudah. Suami sudah, saya tidak sempat untuk membaca seluruhnya. Coba kita baca ayat 33, Efesus 5:33. Mari kita baca. Kita baca bersama, 2, 3. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, artinya apa? Masing-masing berlaku siapa? Suami istri. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya, saudara. Nah, apakah sudah lengkap? Belum. Keluarga itu terdiri suami, istri sama anak. Belum lagi menantu. Coba mari kita baca. Ini untuk bagian anggota keluarga anak. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca. 2, 3.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan apa? Panjang umurmu di bumi. Amin. Jadi anak-anak ini adalah pelengkap di dalam sebuah keluarga. Maka wajib dan harus ya mentaati orang tua kita di dalam Tuhan. Aturannya Tuhan. Tuntunannya Tuhan. Tidak boleh pakai cara lain. Amin. Maka ayat 2 dengan jelas, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Dengar anak-anak. Ya, termasuk kita yang masih punya orang tua. Kita ini ya juga anak. Anak pun tetap jangan menganggap kalau sudah married lalu punya mama papa diabaikan. Tidak, tetap. Amin. Mengikat ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji. Maksudnya gini, kalau kita ini menjalankan apa yang diberikan petunjuk kepada kita antara anak dengan orang tua, bapak ibu, mengandung janji apa? Supaya kamu apa? Ayat 3. Supaya kamu, bukan bersedih tapi berbahagia dan dowi umurmu. Ora dowi umure. Karena pengen dek umure ya monggo. Anda boleh berontak, Anda boleh melawan orang tua. Nanti umurnya pasti Loh kok menengai. Umurnya apa Yang lawan orang tua umurnya bisa Loh iya bisa pendek. Siapa yang mau umur pendek? Coba ada yang mau umur pendek? Tidak ada yang mau. Semua pengen umur panjang. Orang panjang tak panjang. Ya, ya, bukan dowi itu. Orang blura sana dowi, enak saudara, ya. Dan panjang umur di bumi. Nah selanjutnya kalau saudara baca, anak-anak jangan takut. Karena Tuhan juga pesan kepada bapak-bapak, ojo ngawur didike, ojo saenake dhewe, ngampleng das barang. Ya, emosi dipentung. Ya. Nah semuanya ini adalah wajib untuk menjadikan kita ini mempunyai tanggung jawab dan kewajiban kita masing-masing. Niscaya kalau ini kita lakukan dalam keluarga kita, maka saya yakin ketika kita memasuki tahun 2026, kita akan melihat kemuliaan Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Amin. Nah saya terus terang saja tidak memperpanjang firman Tuhan pada malam hari ini. Karena intinya telah saya sampaikan menurut hati Tuhan. Dan saya tidak berani untuk neko-neko yang lain-lainnya. Nah ini ingat yang benar.
ingat-ingat, jangan lupa. Pesannya apa? Pesannya apa? Dimulai dari istri tunduk kepada suami. Suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri dan seperti Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Lalu anak-anak harus apa? Taat kepada orang tua. Menghormati ibu bapaknya. Nah, supaya kita ini panjang umur, supaya kita berbahagia. Maka disinilah kuncinya. Mari kita bersama-sama untuk bergandeng tangan memasuki tahun 2026 dengan sebuah tekad dan berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Mari saya undang pemain musik, song leader, singer. Ya, berapa menit saya berbicara? Berapa? Hah? Pas. Masa pas 45? Udah pas aku kok. Saya yakin tutup tahun ini kita benar-benar diperhatikan Tuhan. Dan Tuhan sangat menyayangi jemaat di tempat ini. Amin. Yang besar. Iya. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus ke depan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat serta yang kuasanya. Ku terima kasih kemenangannya. Jemaat angkat suaramu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
Ku